Pernahkah kamu melihat daftar pustaka di bagian belakang buku pelajaran? Apa peran dan fungsi daftar pustaka pada buku pelajaran? Simak dan tonton video ini sampai habis ya. Hai, jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti. Bagaimana kabarnya? Tentunya sehat-sehat saja bukan? Nah, bagi kamu yang baru mampir ke channel saya, jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang daftar pustaka. Tentunya pelajaran kali ini sering kita jumpai dan kita lihat di bagian belakang buku pelajaran. Daftar pustaka berisi sumber-sumber dari bacaan yang digunakan sebagai acuan untuk menulis suatu karya ilmiah. Nah, di sini jika kamu sebagai seorang penulis karya ilmiah atau penulis sebuah buku, kamu bisa mencantumkan acuan-acuan atau referensi-referensi yang kamu gunakan dan ditulis atau dicantumkan di dalam daftar pustaka. Nah, kamu harus tahu apa-apa saja referensinya dan bagaimana penulisannya. Simak dan tonton video ini sampai habis ya. Selanjutnya, mengapa daftar pustaka berada dan dicantumkan di bagian belakang buku cetak atau belakang karya ilmiah seperti skripsi? Mengapa? Apa fungsi dan peran daftar pustaka? Kamu harus tahu. Nah, jawabannya yaitu 1. Untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa informasi atau ilmu-ilmu yang didapatkan itu berasal dari karya ilmiah, bukan dari pemikiran sendiri, bukan rekayasa tentunya. Yang kedua, untuk mengarahkan pembaca atau karya ilmiah ke rujukan-rujukan yang lainnya terkait dengan pembahasan yang berada di dalam tulisan maupun karya ilmiah. Yang ketiga, memberikan sumber informasi yang ditulis. Nah, yang keempat, menghargai seorang penulis. Nah, kamu harus tahu bahwa penulis itu sudah bersusah payah menciptakan karya ilmiah atau menciptakan sebuah buku. Nah, kita harus hargai dengan cara apa? Dengan cara mencantumkan acuan-acuan atau referensi yang digunakannya ke dalam daftar pustaka. Nah, yang kelima, yang terakhir ya, menghindari adanya plagiat atau penjiplakan. Jadi, orang lain tidak bisa sembarangan mengambil karya dari si penulis ataupun penjiplakan. Nah, inilah manfaat-manfaat ataupun tujuan dalam penulisan dari daftar pustaka. Adapun unsur-unsur yang bisa kita gunakan dalam penulisan daftar pustaka diantaranya ada 5. Nah, kamu harus tahu ini. Yang pertama yaitu nama pengarang. Nama pengarang adalah orang yang mengarang atau menulis sebuah buku atau orang yang mengarang atau menulis sebuah karya ilmiah. Yang kedua yaitu tahun. Tahun adalah kapan karya ilmiah kamu atau kapan buku yang kamu hasilkan itu diterbitkan. Tahun berapa? Tahun 2010, 2020, atau 2000. Nah, kamu bisa mencantumkan di dalam tahun. Yang ketiga yaitu judul buku. Apa nama judul atau apa nama karya ilmiah yang kamu tulis atau kamu hasilkan? Silakan kamu cantumkan di bagian judul buku. Yang keempat yaitu kota terbit. Kota terbit adalah tempat
di mana kamu menerbitkan karya ilmiah kamu, atau di mana kamu menerbitkan buku yang kamu hasilkan, apakah di Jakarta, di Medan, di Batam, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima yaitu penerbit. Penerbit adalah pihak yang mencetak atau menghasilkan karya ilmiah kamu, atau pihak yang mencetak buku yang telah kamu buat atau buku yang telah kamu susun dan kamu tulis. Nah, inilah 5 unsur ini yang harus ada dalam penulisan daftar pustaka. Nah, adapun sistematikanya yaitu ada beberapa aturan yang harus kamu ketahui. Yang pertama yaitu aturan dalam penulisan nama. Nah, untuk membantu kamu dalam mengingat apa-apa saja unsur dalam penulisan daftar pustaka, di sini saya singkat menjadi lebih mudah, yaitu mata buta penerbit, ma nama penerbit, tahun terbit, bu judul buku, kota terbit, dan yang terakhir yaitu penerbit, disingkat mata buta penerbit, yang terdiri dari nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Baik, sebelum kita masuk ke dalam penulisan daftar pustaka, di sini saya ingin menyampaikan aturan-aturan dalam penulisan nama pengarang dalam daftar pustaka. Di antaranya, 1. Jika nama pengarang itu terdiri dari satu kata saja, maka tidak ada perubahan sama sekali. Misalnya, nama pengarangnya yaitu Evrilia. Maka, jika dimasukkan dalam struktur penulisan daftar pustaka, maka yang ditulis adalah Evrilia. Yang kedua, jika nama pengarang terdiri dari 2 kata, misalnya Evrilia Damayanti. Nah, jika kita masukkan dalam penulisan daftar pustaka, maka yang ditulis adalah Damayanti, Evrilia. Itu aturan yang kedua. Yang ketiga, jika nama penulis atau nama pengarang terdiri dari 3 kata. Nah, di sini kita juga melakukan perubahan, yaitu 3,12. Artinya, misalnya saya menulis nama pengarangnya yaitu Evrilia Damayanti Ginting. Nah, jika dirubah dalam penulisan daftar pustaka, maka menjadi Ginting, Evrilia Damayanti. Nah, ketiga aturan ini berlaku dalam penulisan daftar pustaka. Nah, di sini kamu harus jeli berapa kata nama pengarang atau nama penulis dalam karya ilmiah atau dalam buku yang kamu miliki. Baik, sekarang kita masuk ke dalam penulisan daftar pustaka. Oh ya, saya mau kasih tahu bahwasanya dalam penulisan daftar pustaka selalu diakhiri oleh tanda baca. Misalnya titik, atau bisa juga titik 2. Nah, kamu harus tahu bahwa dalam penulisan daftar pustaka seperti berikut. Nama pengarang, titik, tahun terbit, titik, judul buku, titik, kota terbit, titik 2, yang terakhir penerbit, titik. Nah, inilah aturan atau struktur dalam penulisan daftar pustaka. Kamu harus ikuti aturannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam penulisan daftar pustaka. Nah, saya mau kasih tahu bahwasanya orang atau penulis dalam menulis sebuah buku bisa lebih dari 1 orang. Nah, untuk mengawalinya, saya akan memberikan contoh dalam penulisan daftar pustaka yang ditulis oleh 1 pengarang saja. Misalnya, nama Evrilia Damayanti, tahun 2010. Judul, Cara Memasak Ikan Mas Arsik.
Kota Tanjung Pinang, penerbit Gramedia. Nah, jika kita susun berdasarkan struktur penulisan daftar pustaka menjadi Damayanti, Evrilia, titik. Kemudian 2010, titik. Kemudian cara memasak ikan mas arsik, titik. Kemudian Tanjung Pinang, titik 2. Dan yang terakhir Gramedia, titik. Nah, inilah contoh penulisan daftar pustaka yang melibatkan satu nama pengarang saja. Kemudian contoh yang kedua, yaitu di sini saya menggunakan 2 orang pengarang atau 2 orang penulis dalam sebuah buku. Berikut identitasnya. Nama Agustina Trimartini, nama orang pertama ya. Nama orang kedua yaitu Sugiono. Tahunnya 2002. Judul bukunya Perbedaan Antara Kaum Perempuan dan Kaum Laki-laki. Kotanya yaitu Jakarta. Sedangkan penerbitnya yaitu Pustaka Pelajar. Nah, dari identitas yang telah saya sebutkan tadi, jika kita susun menjadi sebuah daftar pustaka menjadi Martini, Agustina, dan Sugiono, titik. Kemudian 2002, titik. Perbedaan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki, titik. Jakarta, titik 2. Pustaka Pelajar, titik. Nah, sekarang saya ingin sampaikan bahwasanya dalam penulisan nama pengarang jika lebih dari 1, misalnya 2 orang ya, kita harus atau bisa mencantumkan dengan kata dan ya, si A dan si B misalnya ya. Si A siapa, si B siapa, kamu cantumkan, tapi harus ingat bagaimana aturan penulisan nama penulis. Sekarang penulisan daftar pustaka dengan melibatkan 3 orang pengarang atau 3 orang penulis dalam sebuah buku. Nah, di sini saya akan berikan contohnya. Nama pengarang pertama yaitu Agustina Trimartini, yang kedua Sugiono, yang ketiga Sopian. Nah, 3 orang ini adalah pengarang atau penulis dalam sebuah buku. Selanjutnya tahunnya tahun 2002. Judulnya Perbedaan Antara Kaum Perempuan dan Kaum Laki-laki. Selanjutnya kotanya yaitu Jakarta. Penerbitnya Pustaka Pelajar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana daftar pustaka sesuai dengan identitas yang telah saya sebutkan tadi. Nah, daftar pustakanya menjadi Martini, Agustina DKK, titik. 2002, titik. Perbedaan kaum perempuan dan laki-laki, titik. Jakarta, titik 2. Pustaka Pelajar, titik. Nah, yang membedakan antara 3 pengarang dan 2 pengarang tadi adalah DKK. DKK artinya dan kawan-kawan. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kalau kita menggunakan 2 pengarang mencantumkan dan. Nah, kalau kita menggunakan 3 pengarang atau 4 pengarang, kita bisa mencantumkan DKK, artinya dan kawan-kawan. Sudah mewakili tim penulis yang telah menghasilkan buku. Selanjutnya, contoh daftar pustaka di mana nama pengarangnya sama, tetapi judul bukunya berbeda. Perhatikan ya. Identitasnya Sugiono, namanya Sugiono. Tahunnya 2002. Judul bukunya Perbedaan Antara Kaum Perempuan dan Kaum Laki-laki. Kotanya di Jakarta. Penerbitnya Pustaka Pelajar. Itu identitas yang pertama. Identitas yang kedua yaitu nama Sugiono, tahun 2002.
Judul bukunya Upaya Peningkatan Taraf Hidup Manusia. Nah, kotanya di Jakarta. Penerbitnya Pustaka Pelajar. Dari kedua identitas yang telah saya sebutkan tadi, maka jika kita buat menjadi sebuah daftar pustaka menjadi sebagai berikut ini. Simak ya. Dari penulisan di atas, dapat kita simpulkan bahwa jika nama pengarang sama tetapi buku yang ditulisnya berbeda, maka nama pengarang yang kedua tidak perlu dicantumkan. Cukup ditulis garis bawah, ya, seperti di gambar. Perhatikan ya. Materi kita tentang daftar pustaka sudah selesai. Bagi kamu yang ingin bertanya atau memberikan saran, silakan tulis di kolom komentar. Tentunya berikan komentar yang positif ya. Nah, bagi kamu yang ingin mengetahui video-video pembelajaran yang lainnya, jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng ya. Terima kasih.